Halo, apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan di pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan kita yang lalu, kita telah mempersiapkan exam, kemudian kita telah memasukkan database dan web pada semester yang lalu, yaitu web e-commerce, khususnya di bagiannya admin. Nah, untuk materi kita pertemuan yang kedua, itu fokusnya adalah kita mendesain template websitenya kita. Nah, di sini template-nya udah kita download dengan nama VJ Foods. Tampilannya seperti ini. Jadi web yang akan kita bangun itu akan diakses oleh customer sehingga ada menu, ada slideshow dan sebagainya. Jadi materinya ada di Classroom, kita bisa download. Nanti kalau udah selesai di download, untuk folder tools, jadi ada materi dan ada toolsnya. Nah, di folder tools udah disediakan template VJ Foods-nya. Nah, kita klik kanan, kita klik extract all atau extract here. Nanti kita extract. Nah, template yang di-download bisa apa aja. Jadi ini udah disediakan sehingga semuanya sama. Kemudian dari template-nya sendiri udah menyediakan banyak fitur. Jadi bisa bikin chart, bikin checkout dan sebagainya gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita hapus saja dulu semuanya. Nanti ketika kita udah sampai ke materi keranjang, nanti kita bikin keranjangnya. Nanti kalau udah materi checkout, nanti kita bikin checkoutnya. Nah, untuk yang pertama kita bikin halaman template-nya dulu di index. Nah, yang file yang lain kita hapus saja selain index ya. Caranya gampang, kita blok semuanya. Kemudian klik Ctrl di keyboard. Kita klik index. Nah, seperti ini ya. Jadi indeksnya jangan dihapus. Nah, kita hapus. Nah, seperti ini hasil hapusnya. Jadi ada 5 folder dan 1 file. Nah, kalau kita buka, double klik, itu tampilannya itu seperti ini. Ini menu default dari template VJ Foods. Ada shop, ada about, dan sebagainya. Kemudian ada slideshow, ada konten-kontennya. Kemudian kontennya itu bisa kita klik. Nanti ada footernya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan customize. Jadi materi pada hari ini adalah kita melakukan customize terhadap template tersebut. Jadi bagian menunya kita sesuaikan dengan kasus e-commerce yang akan kita bangun. Kemudian untuk slideshow-nya kita ganti sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian bagian konten ini belum kita kerjakan, nanti kita kerjakan di pertemuan 6 mungkin. Yang perlu kita lakukan, kita kosongkan bagian konten, kemudian kita customize bagian footernya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke folder tools, kita buka VJ Foods. Nah, seperti ini. Di bagian indeksnya tadi yang kita sisakan, itu kita klik kanan. Nah, bisa open with pakai Sublime, bisa pakai Notepad++. Kayak gitu ya. Intinya kalian buka pakai editor. Nah, kalau di materinya yang pertama kita lakukan itu kita ekstrak, kita hapus filenya, sisain indeks. Kalau kita double klik seperti ini tampilannya. Nah, kita hapus bagian kontennya. Jadi tadi kan kita udah lihat ya konten-kontennya itu tidak diperlukan. Kita kosongkan dari line 169 dari buka section sampai line 607 sampai tutup section. Nah, kita lihat line 169 sampai 607 sampai tutup section ya. Jadi perhatikan dari section sampai tutup section. Nah, ini kita delete, hasilnya seperti ini. Oke, coba kita simpan, kita refresh webnya. Nah, harusnya bagian kontennya udah dihapus, tampilannya seperti ini. Nah, kita kembali ke materi. Ini hasil hapus kontennya udah kosong. Kemudian yang kita lakukan adalah customize yang header nanti ke footer. Yang header ini ada di line 4. Jadi kita buka.
Line keempat kita ganti jadi e-commerce. Seperti ini. Kemudian kalau udah selesai line 4, kita scroll paling bawah di bagian footer. Itu ada di line 236. Nah, bagian yang akan kita edit itu yang setelah script kita ganti e-commerce. Jadi di sini kita hapus saja sampai ujung ya. Kita ganti e-commerce gitu ya. Nah, kita simpan, kita refresh webnya. Nah, tampilannya seperti ini, copyright 2022 e-commerce. Nah, selanjutnya kalau udah selesai yang header sama footer, selanjutnya kita customize menu. Jadi customize menu ini kita sesuaikan dengan proses bisnis. Jadi kalau kita membuat e-commerce, kemarin kita udah membuat IRD, kemudian ada LRS, ada kelas diagramnya. Yang kita bangun adalah gimana pelanggan itu melakukan pesanan. Jadi nanti ada riwayat pesanan, terus pelanggan bisa melakukan pembayaran, di sini ada menu pembayaran, dan pelanggan bisa melihat pengirimannya. Jadi di sini ada menu pengiriman. Jadi dia bisa melihat kalau barangnya udah dikirim. Nanti ada fitur login dan keranjang. Yang perlu kita lakukan adalah kita lihat di line 55. Nah, seperti ini. Yang perlu kita ganti adalah bagian hyperlink-nya. Hyperlink itu yang ada tulisan A spasi href. Nanti di dalamnya ini nih hyperlink-nya kita ganti. Nah, yang kedua adalah bagian yang nama menunya. Bagian yang akan muncul di webnya kita. Nah, di sini halaman home itu hyperlink-nya kita arahkan ke eho base URL. Nanti kita kosongkan aja. Jadi nanti base URL itu halaman home-nya kita. Oke, kita bisa lihat di sini ini eho base URL. Nanti namanya e-commerce. Kalau untuk yang menu home sama juga base URL. Yang untuk bagian kategorinya juga sama, kita bikinnya base URL semua. Nah, kita kembali lagi ke codingannya. Jadi yang perlu kita ketik yang bagian ini dari tag PHP sampai tutup tag PHP kita ketik. Nah, kalau udah ketik nanti copy aja. Jadi kita blok, kita copy biar kita tidak perlu ngetik ulang dan berulang. Nah, yang di sini kita hapus hyperlinknya, kita paste. VJ Foods kita ganti e-commerce. Oke, nah kalau udah kita satu-satu kita liatin ya. Jadi kita lihat kalau udah diubah itu apa yang berubah, itu bagian ini e-commerce dan bagian yang home-nya. Nah, selanjutnya kita ke drop down menu. Di sini ada 5 drop down. Kita hapus yang tidak kita butuhkan. Jadi kita sisakan 2 sub menu saja. Untuk hyperlink-nya sama, jadi kita paste saja. Yang bagian pertama ini sayuran, yang kedua adalah buah-buahan. Nah, untuk namanya kita ganti jadi kategori. Seperti ini ya. Kalau kita udah, kita simpan, coba kita refresh. Tampilannya seperti ini. Kategorinya sayuran dan buah-buahan. Nah, selanjutnya kita bikin bagian 3 ini. Kita ganti. Kalau di materi itu menunya riwayat pesanan. Perbedaannya adalah di bagian base URL dalam kurungnya kita kasih nama gitu ya. Jadi kalau riwayat pesanan kita kasih riwayat. Nanti kalau pembayaran kita kasih nama pembayaran juga. Jadi kita masuk di sini kita kasih riwayat pesanan. Hyperlinknya kita kasih paste. Nanti tambahkan riwayat. Yang ini kita paste juga. Kita kasih nama pembayaran. Nah, kalau yang ini pengiriman. Hyperlinknya kita hapus, kita kopas lagi.
kasih nama pengiriman. Nah, di sini ada tambahan satu menu lagi. Jadi ada menu untuk login. Caranya kita copy satu baris seperti ini ya. Jadi dari LI sampai tutup LI ini satu menu, kita copy, kita paste, kita kasih nama login. Nah, untuk base URL-nya kita kasih nama login juga. Nah, untuk yang ini kita kasih nama keranjang. Hyperlink-nya sama seperti yang tadi. Kita hapus hyperlink-nya, kita paste ya. Kasih nama keranjang. Nah, kalau udah selesai kita simpan, kita refresh webnya. Nah, tampilan webnya itu ada pesanan, pembayaran, pengiriman, login, dan keranjang. Kayak gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita udah selesai, berarti bagian menunya udah selesai nih. Oke, jadi ada menu-menunya udah kita customize. Nah, selanjutnya kita customize slideshow-nya. Di sini masih bahasa Inggris, kita ganti jadi bahasa Indonesia. Kita scroll sedikit ke bawah. Untuk lokasi Emacs-nya kalau kalian mau ubah itu ada di sini foldernya Emacs. Namanya bg_1.jpg. Kalau kita lihat di template-nya di sini ada folder Emacs bg_1.jpg yang ini. Slideshow yang ada di template-nya bg1 dan bg2. Jadi kalian bisa ubah sesuai dengan gambarnya kalian. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengubah tulisannya. Jadi di sini kita tulis kami menjual buah dan sayuran. Kemudian pengiriman ke seluruh Pulau Bangka. Untuk yang kedua itu kita tulis buah-buahan yang kami jual 100% fresh. Kemudian packing aman hingga ke tujuan. Nah, kalau udah kita simpan, kita refresh webnya. Nah, kalau udah harusnya udah ke bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kalau udah selesai kita lanjut bagian yang terakhir. Jadi ini tampilannya untuk websitenya kita. Nah, proses selanjutnya adalah untuk bagian fontnya kita hapus. Karena ini akan membuat websitenya kita lambat. Karena dia akan mengakses ke webnya untuk font. Dan untuk maps-nya juga di sini ada maps gitu ya. Nah, ini kita hapus. Kita scroll line ke 8 sampai line 10, ini kita blok 3 baris, kita hapus saja. Nah, yang kedua adalah kita menambahkan base URL-nya di depan CSS ini. Jadi di semua CSS kita tambahkan base URL. Caranya seperti ini, kita ketik tag PHP, tutup tag PHP, nanti strip gitu ya, garis miring ya. Nah, tulisannya adalah echo base URL seperti ini. Oke, jadi dari tag PHP sampai garis miring ya, seperti ini ya. Kalau kita udah bikin satu, nah kita blok dari depan sampai sini, kita copy. Nah, semua yang ada CSS-nya kita tambahkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah kita simpan. Kita scroll paling bawah. Di depan JS juga kita tambahkan. Nah, untuk yang maps ini kita tidak butuhkan seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ini akan mengakses ke Google Maps. Nanti membuat website kita menjadi lebih lambat. Jadi kita hapus saja satu baris. Nah, yang JS kita tambahkan lagi. Oke, kita simpan ya. Jadi tahapannya sampai di sini gitu. Nah, kalau udah selesai kita simpan, nanti kita klik file,
kita save as. Nah, untuk ekstensinya awalnya HTML. Nanti kita lanjutkan ke PHP. Jadi kita pilih yang PHP. Oke, jadi pilih save tab. Save as-nya tipenya yang PHP. Oke, namanya index, kita klik save. Nah, seperti itu ya. Jadi materi kita hari ini adalah kita membuat atau mendesain template-nya kita. Kalau udah selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan yang ketiga. Nanti kita akan membuat atau mengekstrak yang code initer 4-nya. Dan kita menggabungkan dengan desain template yang kita bangun hari ini. Jadi nantinya ada code initer, nanti kita tambahkan template bootstrap yang udah kita bangun ini ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang ketiga.